damai di hati? Baiklah, di saat ini kita bersama-sama akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan lewat kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 sebagai bahan khotbah pada Minggu 4 sampai 10 Juni 2023. Dan karena itu, sebelum kita membaca bersama, belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan setiamu terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk belajar, mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam keberadaan kehidupan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di saat ini, supaya sungguh hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di saat ini, mari kita dengarkan bersama firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 yang diberi tema air bah surut. Demikian bunyi firman. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu,
bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Tema untuk renungan adalah lestarikan alam dan makhluk ciptaan demi masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita tentu senantiasa menaikkan segala puji dan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena Ia yang senantiasa memelihara dan terus menyatakan kasih-Nya dalam keberadaan kehidupan kita sampai di saat. Dan kita meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan selalu menginginkan supaya kita sebagai umat milik kepunyaan, sebagai umat ciptaan, kita ada dalam keamanan, dalam kenyamanan. Dan sebagai ciptaannya yang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita juga punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi ini serta semua isi. Tapi tidak dapat disangkal bahwa terkadang oleh tangan kita sebagai manusia, kerusakan itu dapat terjadi. Bencana alam itu bisa terjadi karena keegoisan kita sebagai manusia. Dan itu artinya bahwa sebagai orang percaya, kita tidak melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Gambaran yang jelas seperti yang terjadi melalui kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 merupakan satu kisah yang sebenarnya menghentar kita untuk memahami bahwa
ternyata manusia itu pernah berontak terhadap Tuhan. Dan hal itu mendatangkan kesedihan bagi Tuhan. Karena kitab Kejadian pasal 6 ayat 6, di situ ada kata menyesalah Tuhan. Juga kata memilukan hati. Tapi puji syukur kepada Tuhan, karena ternyata di tengah apa yang sudah dilakukan oleh manusia, ada satu tokoh yang tidak hidup seturut dengan keberadaan orang-orang di zaman itu. Ia tetap hidup setia. Ia tetap mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Siapakah dia? Dia adalah. Dan Nuh inilah yang memegang peranan yang penting untuk melestarikan dan untuk menyatakan kasih Tuhan bagi makhluk dan bagi semua ciptaan Tuhan itu. Ketaatan dan kesetiaan Nuh kepada perintah Tuhan itu nyata ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Nuh sempat dikira gila, sempat dipikir tidak waras oleh orang-orang pada waktu itu, karena ia membuat bahtera. Tetapi ketaatan Nuh pada perintah Tuhan, kita saksikan ternyata itu menyelamatkannya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan binatang yang haram dan tidak. Walaupun untuk itu mereka harus terapung-apung selama 150 hari di permukaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ketaatan Nuh dalam ayat yang pertama di kitab Kejadian ini dikatakan, maka Allah mengingat akan Nuh. Inilah seluruh awal atau sebuah awal dari kehidupan yang baru, yang dibuktikan dengan surutnya air dan kandasnya bahtera Nuh di pegunungan api. Juga ketika Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati, itu menyatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan Nuh, Tuhan tidak melupakan Nuh, tapi Tuhan mengingat akan keberadaan kehidupan umat yang percaya, yang tetap setia dan taat kepada. Dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, di situ Nuh diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk keluar dari bahtera bersama dengan semua binatang yang bersama-sama dengan. Hal ini melahirkan rasa syukur dari Nuh, rasa terima kasih dari Nuh, sehingga Nuh memberikan persembahan korban syukur atas anugerah keselamatan dan penyertaan Tuhan dalam keberadaan kehidupan keluarga dan untuk semua binatang yang bersama-sama dengan.
persembahan syukur dari Nuh itu berkenan di hadapan. Karena dengan persembahan yang diberikan oleh Nuh, Tuhan berkata, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Ini adalah janji Tuhan dalam keberadaan kehidupan Nuh sebagai orang yang percaya kepada Dia. Dan saya meyakini ini juga menjadi janji Tuhan yang hidup dalam perjalanan kehidupan kita di zaman sekarang ini. Dan karena itu menjadi tugas tanggung jawab kita adalah bagaimana kita selaku orang percaya menerjemahkan perintah Tuhan ini dalam keberadaan kehidupan kita. Apakah kita yang sudah diberikan mandat oleh Tuhan untuk memelihara alam ciptaan, kita mau melakukan itu dengan kasih? Karena kita mengingat bahwa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu adalah untuk kenyamanan kita, keamanan kita. Dan supaya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita karena kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup dan penghidupan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingat, jangan kita tutup mata dengan apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Kalau kita melihat ada orang-orang yang secara sengaja mau merusak akan lingkungan di mana kita berada, mari kita tegur mereka dengan baik, supaya apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dan mereka dapat berubah sesuai dengan kehendak. Dan kita pun meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk melangkah dalam kesendirian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan seperti Nuh yang tidak dibiarkan oleh Tuhan. Biarlah dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan, kita menjadi duta-duta Tuhan untuk terus menyuarakan dimanapun kita pergi dan berada. Memelihara alam ciptaan Tuhan ini adalah tugas tanggung jawab. Melestarikan kehidupan ini adalah tugas tanggung jawab kita. Karena kalau bumi ini baik, kehidupan kita juga pun dijamin oleh Tuhan. Tetap sabar, tabah, berpikiran positif dalam segala situasi yang diperhadapkan dalam kehidupan. Percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjadi jawaban yang terindah dalam keberadaan kehidupan. Tetap menjadi pribadi, keluarga dan jemaat yang senantiasa tahu mengucap syukur
Karena kita percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan. Dan sebagaimana Nuh mensyukuri akan berkat Tuhan, ia memberikan persembahan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama. Kita pun demikian. Bahwa kita dapat memberi keberadaan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Dengan demikian, semua yang Tuhan kenan dalam hidup kita, itu pasti akan terwujud. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tapi karena kasih Tuhan. Dan karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup dan penghidupan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau yang telah menyediakan segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan. Engkau menciptakan dunia supaya kami boleh hidup di dalam, mengusahakan, mengupayakan, memelihara semua ciptaan. Dan kami tahu di dalamnya ada berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan untuk menjamin kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kami belajar bahwa ternyata hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam perjalanan kehidupan, membawa kami kan senantiasa dimenangkan oleh Tuhan. Membawa kehidupan kami untuk selalu mensyukuri semua perbuatan baik Tuhan dalam hidup dan penghidupan. Membawa kami untuk menjadi saksi Tuhan dalam meneladankan semua yang Tuhan telah beri dalam hidup dan penghidupan. Karena itu kami pun percaya, tidak sia-sia kami hidup sebagai orang yang percaya kepadamu. Tidak sia-sia kami hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup dan penghidupan. Karena Tuhan akan memakai kehidupan kami semua untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami pergi. Dan oleh karena itu kami terus menopang di dalam doa untuk tim multimedia Marturia, Jemaat Gemim Bukit Kasih, Girian Permai, wilayah Bitung 13. Mulai dari ketua, wakil sekretaris, semua yang menjadi pimpinan di tim multimedia Marturia. Kalau Tuhan terus memberkati dengan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan. Tuhan kiranya mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, supaya tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan ini itu boleh menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, teristimewa bagi pemirsa yang boleh mendengar dan menyaksikan melalui channel multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian.
Kami meyakini Tuhan akan senantiasa dipermuliakan dari semua hal yang dikerjakan yang berkenan di hadapan. Tapi juga bagi pendengar yang telah menyaksikan melalui channel multimedia Marturia, Tuhan juga memberkati dan mengaruniakan sukacita serta damai dan sejahtera untuk mau mengaktakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan. Dan boleh terus memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan di tengah dunia milik-Mu, karena menyaksikan karya baik Tuhan dan karena terus menikmati juga segala anugerah Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua keberadaan kehidupan kami dalam pimpinan dan dalam tuntunan tangan-Mu yang penuh kasih. Ini kami yang berdoa dan yang bersyukur kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.